Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas. Akhirnya semuanya, alhamdulillah setelah tadi kalian mengerjakan soal PAT matematika, kali ini Ustazah akan menyampaikan review materi tentang karya seni rupa. Ya, tema 9 SBDP yang sebentar lagi akan kalian kerjakan. Salawat serta salam tak lupa senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tersampaikan pula kepada para keluarga, sahabat, dan kita pengikutnya yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman. Baiklah Ahi Uti, sebelum mulai belajar, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pengertian dari seni rupa. Seni rupa adalah suatu cabang seni yang menghasilkan karya seni di mana bentuk dan kualitasnya dapat dirasakan oleh indera manusia, khususnya indera penglihatan dan indera peraba. Motif karya seni rupa di suatu daerah bersifat turun-temurun dan menyesuaikan dengan letak geografis daerah masing-masing. Contohnya pada masyarakat yang tinggal dekat dengan perairan, motif yang banyak digunakan itu motif air, hewan laut, kapal, dan sebagainya. Sedangkan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi identik dengan motif-motif hewan atau tumbuhan. Ya, kemarin kita sudah mempelajari bersama bahwa letak geografis itu mempengaruhi adat istiadat masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Ini adalah contoh seni batik yang terkenal dari daerah Pekalongan. Ya, karya seni rupa. Karya seni rupa suatu daerah itu memiliki ciri khas masing-masing seperti lukisan kamasan yang terkenal di daerah Bali, kemudian seni patung yang terkenal dari suku Asmat di Papua. Nah, ini adalah contoh bermacam-macam seni rupa ya. Jadi ada banyak contoh seni rupa itu ada batik, lukisan dinding, patung atau arca, topeng, kerajinan ukiran, kemudian kerajinan kain. Namun pada kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan karya seni rupa khususnya untuk batik. Oke, kita lanjut ke batik jumputan. Itu batik yang dikerjakan dengan cara diikat dan dicelup dengan warna. Jadi bagian yang tidak akan diberi warna itu diikat ya dengan menggunakan tali. Tidak seperti batik tulis, batik ini tidak menggunakan malam tetapi kainnya diikat atau dijahit dan dikerut dengan menggunakan tali. Tali berfungsi sama halnya dengan malam, yaitu untuk menutupi bagian yang tidak terkena warna. Ini contoh dari pembuatan batik jumputan. Alat dan bahan apa saja sih yang perlu kita siapkan untuk membuat batik jumputan? Kain tentu saja harus disiapkan terlebih dahulu karena fungsinya untuk media tempat motif batik yang akan dibuat. Kelereng, batu, uang, atau koin itu berfungsi sebagai bahan pengisi untuk membantu terciptanya suatu motif. Kemudian karet gelang atau tali kasur berfungsi sebagai pengikat bagian-bagian kain yang tidak ingin diberi warna. Pewarna tentu saja fungsinya untuk memberi warna pada kain batik. Panci nanti berfungsi untuk proses pencelupan kain. Ini ya. Kemudian ember fungsinya untuk membilas kain setelah diberi warna. Garam dan cuka untuk memperkuat warna agar warna kain jumputan kuat dan tidak luntur. Ya, jadi pewarna diberi tambahan garam dan cuka. Pensil untuk membuat desain hiasan ke kain atau bahan yang akan dicelup. Jarum fungsinya untuk menjelujur motif yang akan dibuat. Sendok kayu atau tongkat untuk alat pengaduk kain yang sudah diikat pada saat pencelupan. Ya, coba Ustazah back lagi. Nih. Ini adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat batik jumputan.
ya. Oke. Nah, sekarang cara membuat batik jumputan. Membuat motif terlebih dahulu di dalam kain polos yang akan diikat menggunakan pensil. Mengikat kain sesuai motif yang sudah dibuat. Kemudian bagian yang tidak ingin diberi warna diberi pengikat. Merebus pewarna, ya. Kemudian sampai mendidih di dalam panci. Kemudian setelah mendidih, panci dipindahkan, lalu masukkanlah kain polos ke dalam panci tersebut. Diaduk sehingga kain tersebut tercelup semuanya. Angkat kain, kemudian tiriskan, lalu dibuka ikatannya. Ya, tadi bagian yang tidak ingin diberi warna kan diikat. Lalu setelah ditiriskan, ikatannya dibuka, kemudian kainnya dijemur hingga kering. Nah, ini larutan dalam pewarna batik jumputan itu menggunakan pewarna alami bisa dan juga pewarna sintetis juga bisa. Apa yang dimaksud dengan pewarna alami? Pewarna alami adalah pewarna yang menggunakan bahan-bahan alam seperti kunyit untuk warna kuning, daun suji untuk warna hijau, daging buah naga untuk warna ungu. Selain pewarna alami, kita juga dapat menggunakan pewarna sintetis. Pewarna sintetis adalah pewarna yang menggunakan bahan-bahan kimia. Ya. Nah, berikutnya Ustazah akan menampilkan bagaimana sih cara membuat batik jumputan. Nah, ini adalah contoh dari batik jumputan. Nah, ini terlihat ya, ada bagian-bagian yang tidak diberi warna. Sudah diikat dengan tali, kemudian membentuk suatu motif. Nah, bagus sekali ya. Mudah-mudahan menginspirasi kalian yang memang mempunyai bakat di bidang seni rupa. Nah, sekarang kita lanjut ke motif atau jenis batik selanjutnya. Batik perintangan. Batik perintangan adalah batik yang dibuat dengan cara menggunakan lilin malam sebagai perintang. Ya, jadi batik perintangan adalah batik yang dibuat dengan cara menggunakan lilin malam sebagai perintang. Perintangan yang dimaksud adalah perintangan terhadap warna saat proses pencelupan. Sehingga ketika kain dicelup, warna bagian yang diberi perintang atau lilin malam tersebut tidak terkena zat warna. Ya, bedanya dengan batik jumputan apa? Kalau batik jumputan tadi kain yang tidak akan dikasih warna diikat menggunakan tali. Boleh tali, karet, ya, karet gelang. Tapi kalau batik perintangan itu menggunakan lilin malam, ya, agar tidak terkena zat warna. Proses pembuatannya pada dasarnya untuk proses pembuatan batik perintangan ini sama, namun tadi seperti Ustazah sampaikan, pengikat tali untuk motif ditutup, ya, diganti dengan lilin malam. Nah, ini adalah contoh dari batik perintangan. Wah, bagus sekali ya. Indonesia sangat kaya akan budaya. Indonesia terdiri dari 34 provinsi,
terdiri dari 514 kabupaten dan kota. Tentu saja setiap daerah, setiap kabupaten mempunyai kerajinan atau karya seni berbeda-beda. Nah, itu merupakan kekayaan bangsa kita yang harus kita lestarikan sebagai generasi penerus bangsa ya. Hari Batik tanggal berapa Ahyuti? Hari Batik tanggal 2 Oktober. Itu untuk memperingati bahwa batik sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Ya, jadi kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya cukup bangga untuk menggunakan produk buatan masyarakat Indonesia sendiri. Ini ya yang tadi Ustazah sudah sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti tidak lupa membaca doa terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.